Hai Jesiers, pernah dengar tentang kain kafan Turin? Itu loh yang katanya adalah kain kafan yang konon membungkus jasad Yesus dan membekas darahnya membentuk citra fisik manusia di sana. Nah, apakah kain kafan itu asli atau hanya hoax saja? Yuk ikuti terus Fakta Alkitab kali ini, episode kain kafan Turin, asli atau palsu? Kain kafan Turin atau Shroud of Turin atau kain kafan dari Torino sebenarnya hanyalah kain kafan biasa. Kain kafan berbahan linen ini memiliki panjang 4,36 meter dan lebar 1,10 meter. Kain kafan Turin ini tersimpan di sebuah kapel di Katedral Santo Yohanes Pembaptis di kota Torino, Italia. Namun, yang membuatnya istimewa adalah adanya gambar manusia mirip Yesus yang terlihat jelas pada kain tersebut. Kain kafan Turin pertama kali diketahui muncul di Lirey, Perancis pada tahun 1349. Saat itu, kain ini berada di kediaman seorang bangsawan asal Perancis bernama Geoffrey de Charny. Sebelum sampai di Lirey, Perancis, kain ini diketahui berasal dari Yerusalem setelah sebelumnya melewati Konstantinopel dan Edessa, Turki. Pada tahun 1898, kain kafan ini dipamerkan di Katedral Santo Yohanes Pembaptis di kota Turin, Italia. Saat pameran itulah, seorang fotografer amatir bernama Secondo Pia diperbolehkan oleh pihak gereja untuk mengambil gambar. Saat itu, teknologi pengambilan gambar tentu saja masih sangat sederhana, sehingga perlu waktu untuk mendapatkan negatif fotonya. Tanggal 28 Mei 1898, malam harinya, Pia pun mendapatkan hasil negatif foto dari kain yang difotonya di Katedral Turin. Namun Pia kaget bukan main saat mendapati pada kain tersebut tercetak citra sebuah wajah manusia yang mirip Yesus. Bukan hanya itu saja, pada citra tersebut ditemukan juga beberapa luka seperti bekas tusukan paku pada bagian tangan dan kaki. Selain itu juga ditemukan luka bekas cambukan pada punggung dan dada, serta bagian kepala yang diduga berasal dari mahkota duri. Tentu saja terjadi pro dan kontra mengenai keaslian kain kafan tersebut. Polemik mencuat saat uji karbon tahun 1988 yang menyatakan bahwa kain itu dibuat antara tahun 1260 sampai 1390, jauh setelah kematian Yesus. Hal ini juga diungkapkan oleh ahli seni Italia Luciano Busso baru-baru ini. Dia mengatakan bahwa kain yang kini tersimpan di Katedral Turin itu merupakan replika, bukan yang asli. Itu adalah hasil karya seniman abad pertengahan, Giotto. Dia mendapatkan kesimpulan ini setelah melakukan penelitian berbulan-bulan terhadap foto kain kafan tersebut. Ia tak bisa menyentuh kain itu langsung karena kain itu tidak akan dikeluarkan kecuali ada acara khusus. Namun, dasar teorinya didasarkan adanya angka 15 yang terselubung di kain tersebut. Menurutnya, itu adalah indikasi Giotto membuatkan tiruan itu pada tahun 1315. Kemungkinan besar bukti yang paling kuat yang menentang keaslian kain kafan itu adalah ketidakcocokan antara prosedur pemakaman menurut teori kain kafan itu dengan keterangan Perjanjian Baru mengenai pemakaman Kristus. Terdapat pertentangan mengenai kain pembungkus jenazah itu. Dari kebiasaan upacara penguburan Yahudi dan dari Perjanjian Baru, jelaslah bahwa ada beberapa potong kain lenan dipakai waktu penguburan Kristus, bukan hanya sehelai kain berukuran 14 kaki atau sekitar 4 meter seperti kain kafan Turin itu. Yohanes 20 ayat 5-7 dengan jelas menunjukkan adanya sehelai kain tersendiri yang dipakai untuk melilit kepala Kristus yang terpisah dari pembungkus tubuh. Akan tetapi, pada kain kafan Turin itu tergambar seraut wajah serta keseluruhan bagian tubuh lainnya. Dalam usaha menyesuaikan teori kain kafan ini, ada keterangan-keterangan Perjanjian Baru mengenai penguburan Yesus Kristus, ialah mengenai rempah-rempah. Untuk diminyaki, maka jenazah itu harus dimandikan. Ini jelas digambarkan dalam Yohanes 19 ayat 39-40. Sekiranya rempah-rempah ini digunakan untuk meminyaki tubuh Yesus, maka diwajibkan oleh upacara Yahudi dan dalam kebudayaan manapun juga untuk memandikan jenazah itu terlebih dahulu. Juga, apabila rempah-rempah itu dibubuhi pada jenazah seperti yang ditandaskan dalam kitab-kitab Injil, maka tak mungkin gambar itu berpindah ke kain kafan melalui radiasi seperti yang dikatakan oleh para pendukung teori kain kafan itu. Sementara bagi para pendukung bahwa kain kafan ini asli, mereka juga mempunyai teori tersendiri. Pertama, tidak ada cat, bahan-bahan pewarna atau pigmen-pigmen lainnya di dalam kain kafan, kecuali flek-flek kecil yang berasal dari pengudusan ikon-ikon dan lukisan-lukisan yang menyentuhnya. Kedua, ketetapan anatomi noda darah yang adalah darah manusia nyata yang membeku di kain kafan sebelum terbentuknya gambar manusia pada kain kafan itu memiliki korelasi anatomi yang sangat akurat dengan gambar itu sendiri. Bagaimana mungkin seorang pemalsu abad pertengahan bisa mencapai hal tersebut? Ketiga, sangat sulit untuk menjelaskan bagaimana serbuk-serbuk sari yang berasal dari Palestina muncul secara melimpah pada kain kafan yang diperkirakan asal-usulnya dari Timur Tengah.
jika memang benar kain kafan itu berasal dari Eropa abad pertengahan, dan bagaimana bisa koin-koin yang dicetak pada tahun 29 Masehi di Palestina bisa muncul di kelopak mata manusia pada kain kafan tersebut, bisa menduplikasi karakteristik Palestina abad pertama pada kain kafan ini? Noda-noda darah pada kain kafan ini berasal dari peristiwa penyaliban yang identik dengan yang dijelaskan dalam keempat Injil yang sangat tidak lazim jika bukan khusus dan banyak hal seperti dimahkotai duri, dicambuk atau didera, dan ditikam dengan pilum atau tombak Romawi. Sampai sekarang masih terjadi perdebatan antara pihak yang mendukung bahwa kain kafan ini asli milik Yesus Kristus dengan pihak lain yang menentang keasliannya. Sayang sekali Vatikan sendiri tidak pernah memberikan pernyataan resmi menyatakan atau menyangkal keotentikan kain kafan itu. Sampai hari ini belum ada hasil penelitian terbaru lagi menggunakan teknologi abad 21 untuk mengetes keaslian kain kafan Turin. Siapa tahu dalam waktu dekat para ilmuwan akan menemukan cara yang lebih akurat untuk menguji umur kain kafan Turin dan bagaimana citra tubuh manusia bisa ada di sana. Kita tunggu saja ya Jesiers. Demikian fakta Alkitab tentang kain kafan Turin Yesus. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di-like dan kasih komen kamu di bawah. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video-video terbaru dari kami. Bagi kamu yang ingin memberkati orang lain, kamu bisa mewujudkannya dengan cara mendukung kami untuk terus memproduksi video fakta Alkitab dengan memberikan donasi minimal Rp50.000. Caranya, kunjungi link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. God bless you!